Oke, baik. Bersama lagi dengan aku, Mas Andre kalian. Ingat ya, Mas Andre apa? Mas Andre cuan gede. Ya, Mas Andre apa? Mas Andre cuan gede. Ya, karena aku itu selalunya cuan gede banget ya. Kalian bisa lihat ini ya di dalam channelnya aku itu. Ya, selalunya cuan gede banget. Ya, dan kalian pun turut cuan gede lah. Karena kalian itu follow aku punya sinyal ya, sinyal-sinyal gratis dari aku, Mas Andre cuan gede. Oke, baik. Kali ini untuk video edukasi yang keduanya aku bakalan ngajarin kalian gimana pula bentuknya resisten dan juga support tadi yang udah dipecahkan lalu kembali. Maka terjadinya di situ RBS, yaitu resistant become support, ataupun SBR, yaitu support become resistant. Ya, seperti video edukasi aku yang pertama itu kalian udah lihat, udah mengenal lah gimana bentuknya zona-zona resisten, gimana bentuknya zona-zona support. Maka kali ini kalian bakalan tahu gimana bentuknya resisten, zona resisten itu bertukar menjadi zona support dan bagaimana zona support itu bertukar menjadi zona resisten. Ya, ini bunyinya gratis banget ya, bunyinya keren banget. Jadi kalian itu uh, harus titik beratkan sama video edukasi aku yang kedua ini. Ya, moga-moga kita itu bisa sukses dan cuan banget dan sentiasa keren ya di dalam market saya kita berdagang. Teruslah, teruslah apa? Teruslah cuan gede, teruslah gratis bersama dengan Mas Andre. Oke, baik. Jadi untuk video kali ini edukasi berkenaan bagaimana kita mau memastikan zona-zona resisten yang sudah dipecahkan lalu bertukar ya menjadi zona support, iaitu RBS, dan gimana kita mau mengenal pasti zona-zona support yang sudah dipecahkan lalu bertukar menjadi zona resisten, iaitu SBR. Yuk kita fokusin ya. Kita fokusin. Ya. Yeah. Ya, kayaknya seperti ada di depan mata ya. Ya, di sini. Mana ada. Kalian itu udah tahu gimana cara-cara menandakan zona-zona resisten dan juga zona-zona support ya, seperti dalam video edukasi yang pertama. Jadi di sini aku melihat terdapatnya satu zona support ya. Di sini aku markingnya itu di body aja sampai ke shadow seperti di dalam video edukasi aku yang pertama. Ya, video edukasi aku yang pertama ya. Jadi di sini kalian lihat ya, lihat betul benaran ya, lihat dengan penuh teliti. Di sini itu adalah zona support. Zona support yang sudah dipecahkan oleh candlestick yang berwarna merah yang ini. Ya, yang ini. Lalu support yang sudah dipecahkan itu apabila sudah dipecahkan, plus itu kembali ya, maka support ini sudah menjadi resistant. Kerana sudah dipecahkan. Jika support ini enggak dipecahkan sama sekali, ianya tetap sebagai support. Kalian ngerti enggak? Jika support ini enggak dipecah sama sekali, maka ianya kekal sebagai support. Contoh contoh seperti ini. Contoh yang buat kalian itu contohnya seperti ini. Ini kan zonanya support. Dipecahkan enggak? Enggak dipecahkan kan? Jadi ini kekal ya sebagai kita punya support untuk kita ngebuy-nya di sini. Tetapi gimana jika zona ini sudah dipecahkan? Gimana keadaan jika zona ini sudah dipecahkan, ditembusi ya? Gimana? Keadaannya seperti ini. Ini pada awalnya adalah zona support kita, namun sudah ditembusi oleh candlestick yang berwarna merah itu. Ya, sudah ditembusi oleh candlestick yang berwarna merah ini. Maka zona support ini sudah bertukar menjadi resistant, ataupun dalam arti kata lain ya, kita memanggilnya sebagai SBR, iaitu support become resistant. Jadi gimana kita bisa gratis cuan di dalam keadaan seperti ini adalah kalian itu harus nungguin pullback ya, tungguin candlestick itu ataupun harga itu masuk kembali ke dalam zona support tadi, ataupun masuk kembali ke dalam zona support become resistant yang warna hijau itu ya. Dan bila udah masuk di dalam ini,
Apa yang kalian bisa lakukan adalah di saat price itu udah kembali masuk ya di dalam ini, kalian itu bisa ngechat ya, bisa ngechat sama tingkah laku harga, ataupun bisa kita katakan sebagai price action ya. Kalian bisa pergi ke time frame yang lebih kecil ya. Misal kata sekarang kita di time frame 1 jam, di 1 hour ya, kita bisa pergi ke time frame 15 minit ya. Di time frame 15 minit. Jadi di sini tadi adalah di mana candlestick itu udah memecahkan Di sini tadi adalah di mana candlestick itu udah memecahkan zona support. Lalu support become resistant. Dan bila price itu sudah masuk kembali dan naik ke atas ya, di sini kalian seharusnya lebih teliti. Kalian itu seharusnya lebih teliti saat harga itu kembali memasuki menaik ke atas ni. Di dalam saat ini kalian itu harus lebih teliti memerhatikan setiap tingkah laku harga. Apakah yang bakal dilakukan oleh harga di dalam ini. Antaranya sama seperti video edukasi sebelum tadi ya, yang aku lakukan di video yang pertama ya. Kalian boleh menggunakan engulfing, yang misalnya yang kebanyakan orang menggunakan engulfing ya. Kalian bisa menggunakan engulfing ya. Engulfing itu sebagai konfirmasi ya, sebagai konfirmasi bahawasanya kalian itu udah boleh nge-sell. Selagi belum ada konfirmasi, selagi itu kalian enggak bisa melakukan apa-apa ya. Misal kata sekarang ini di time frame-nya L15 tu aku mendeteksi ya adanya engulfing sell. Satunya di sini engulfing sell, satunya itu di sini engulfing sell juga ya. Dan macamnya kayaknya this one is engulfing sell fail. Itu engulfing sell fail ni aku bakalan ngajar di video edukasi yang seterusnya ya, bukan sekarang ya. Kerana itu rumit banget ya. Aku risau kalian itu enggak bersedia jadi aku fokus engulfing aja. Namun di sini aku enggak melihat ya engulfing sell ini terjadinya sebarang pullback ya untuk kita nge-sell di sini. Maka dalam keadaan seperti ini aku harus ngecilkan lagi time frame-nya, pergi ke M5 ke 5 minit ya. Aku harus pergi ke M5 5 minitnya itu di sini, moga-moga ada ya di M5. Moga-moga ada di M5 itu, moga-moga ada. Ya ada ya, gratis ada, alhamdulillah. Jadi saat itu harga itu udah kembali menaik ya, udah kembali naik. Apa yang kalian itu harus fokusin adalah cuma mencari sinyal-sinyal gratis di mana terjadinya engulfing sell. Maka di situ adalah saatnya kalian bisa nge-sell di mana berlakunya pullback. Contoh di sini ya, ada engulfing sell. Candle hijau dimakan oleh candle merah. Jadi udah terjadinya engulfing sell. Ya. Lalu aku nandain ya zona itu dan aku tukar color ya agar kalian itu enggak keliru. Color ini color orange ya. Ya, color jingga. Jadi di sini setelah support ya, kalian harus ingat ya, yang warna hijau, zona yang warna hijau ni adalah support become resistant tadi, udah dipecahkan harganya udah dipecahkan. Lalu kita nungguin pullback ya kembali. Di saat price itu kembali, lalu di time frame 5 minit ini kita nungguin konfirmasinya. Gimana konfirmasinya? Konfirmasinya kalian itu boleh nungguin terjadinya engulfing sell. Jadi di sini terjadinya engulfing sell di mana candle hijau ini udah dimakan sama candle yang berwarna merah. Cantik banget ya, candle yang warna merah ni cantik banget, udah memakan candle yang warna hijau. Maka di sini terjadinya engulfing sell. Jadi apabila udah terjadinya engulfing sell, di sinilah konfirmasinya itu udah lengkap banget ya. Jadi di saat kembali aja pullback masuk kembali ke dalam zona engulfing sell ini, kalian udah boleh nge-sell di sini. Ya, dan stop loss kalian bisa setkan stop loss kalian kurang lebih 60 peg. Kerana apa 60 peg? Kerana pada aku di pair ya, di pair seperti gold ini yang liquidity-nya itu cair banget ya, volatile banget ya. Seharusnya kalian itu membiasakan diri menggunakan stop loss-nya 60 peg ya. Seperti di video edukasi yang pertamanya, aku itu dulu pengalaman aku itu nge-trade itu udah 17 tahun, alhamdulillah. Sepanjang 17 tahun itu aku mengenal pasti untuk pair yang kayaknya
yang kayaknya apa ya, yang kayaknya itu ganas banget ya. Yang ganas banget ya, seperti gold ya, seperti gold ini yang ganas banget itu, jika kalian menggunakan asalnya itu kurang lebih 30 pep aja, jadi barang kalian itu stop loss kalian itu bakalan diambil ya, kemudian baru plus itu jalan. Jadi kita itu nyesal banget ya, geram banget ya. Jadi nggak sesuai. Jika untuk gold itu kalian itu harus membiasakan menggunakan asalnya 60 pep. Tapi nggak apa-apa, kalian itu nggak harus khawatir ya, nggak harus khawatiri berkenaan dengan asal 60 pep-nya. Ya, apa yang kalian itu harus khawatiri adalah kalian itu harus fokusin di gimana cara kalian mengawali penggunaan lot sizing kalian itu. Ya, misal kata modal kalian itu USD 50, USD 100. Jadi kalian itu bisa menggunakan lot size sekitar 0,01 gituan, ataupun 0,02 gituan maksimumnya. Jangan terlalu lebih ya, jangan terlalu gede ya. Harus sedar berapa kemampuan ya, ekuitas modal kalian itu masing-masingnya gimana. Jadi akhirnya walaupun 60 pet asalnya kita bisa melihat ya, price itu floating. Di sini itu kalian itu mula nge-sell ya. Dan 60 pet tu di sinilah. 60 pet tu misalnya kata di sini. 60 pet tu di sini ya. Ya, di saat price itu mula masuk kembali ya di dalam zona yang berwarna hijau yang kecil ini, kalian itu udah mula nge-sell. Ya, kalian itu udah mula nge-sell, lalu floating asal kalian itu kurang lebih 60 pep di sini. 60 pep ya. 60 pep. Ya, jadi sudah 60 pep di TF time frame-nya itu 5 menit. Kemudian di saat floating ini mungkin ya kalian itu nge-layer lah, layer nge-sell lagi ya. Kemudian gratis profit kalau price itu kembali nurun ya, mengikut rencana kalian itu. Lalu nurun ya. Lalu nurun dari atas itu kalian layer turun. Ini aja udah 165 pip, udah cuan gede banget ya. Lalu turun lagi terus sampai 263 pep ya, cuan gede banget. Misal kata kalian itu cuma memasuki lot saya kurang lebih 0.01, jika 263 pep itu udah sekitar 26 dolar ya, 26 USD. Udah gede banget ya jika dirupiahkan ya. Jika kalian itu cuman masukin aja 0.01 aja, lalu profit kalian itu gratis udah 263 pet. Kurang lebih di dalam dolarnya itu di dalam 26 dolar. 26 dolar itu jika dirupiahkan itu udah gede banget ya, udah gratis, udah keren banget ya, gitu. Ngerti? Jadi aku kembali ke time frame nya 1 jamnya 1 hour tadi. Yang ini contohnya tadi itu support become resistant dan gimana cara kita menggunakannya. Ya, begitu. Seterusnya aku mau ngeliatin gimana pula bentuknya resistant become support. Ya. Resistant become support. Ya. Tadi udah support become resistant, sekarang kita mau liatin gimana pula resistant become support. Ya. Aku rasa ada ya di sini aja. Ini adalah resistant. Lihat ya, kita makin resistant sama di dalam video edukasi aku yang pertama itu di dalam aku ngajarin gimana cara mau marking ya zona-zona resistant dengan zona support. Jadi di sini adalah zonanya resistant, udah ditembusin. Bila udah ditembusin sama candlesticknya yang hijau ini,
yang hijau ini, maka zona resisten ini sudah bertukar menjadi zona resisten ataupun dikenali sebagai RBS, iaitu resistance become support. Lalu di saat price itu kembali, di sini kita mau perhatiin ya, gimana kita bisa nge-buy, gimana ya. Lalu seperti biasa kalian itu harus pergi ke time frame yang lebih kecil ya. Di time frame M15 mungkin ataupun M5. Aku ke M5 aja ya. Aku tulis ke M5 aja. 5 minit ya, di time frame 5 minit. Ya, di sini. Maka saatnya di sini itu kalian itu harus menunggu konfirmasi ya. Ya, konfirmasi di zona yang berwarna warna coklat ini. Jangan lupa ya, zona yang berwarna coklat ini adalah zona RBS, iaitu zona resistance become support ya. Dan di zona resistance become support ini, untuk konfirmasinya itu gampang aja, kalian lagi nungguin engulfing buy aja ya, engulfing buy aja, yaitu candlestick merah dimakan sama candlesticknya yang berwarna hijau ya. Jadi di sini kalian lihat tak, di sini adanya candlestick yang berwarna merah lalu dimakan oleh candlestick yang berwarna hijau. Gampang kan? Kalian itu kalau belajar sama Mas Andres seharusnya gampang selalu. Gede selalu, cuan gede selalu. Gimana Mas Andres itu selalunya cuan gede, kalian itu juga bakalan cuan gede seperti Mas Andres. Ya. Lihat ya di sini. Jadi kalau kalian lihatin dengan teliti ya, benaran candlestick yang berwarna merah ini dimakan oleh candlestick yang berwarna hijau yang mana satu? Yang ini ya, ini yang benaran yang memakannya. Ya. Ini ya, candlestick yang berwarna hijau itu yang memakannya. Ini. Maka di sinilah konfirmasinya udah pun terjadi, udah terjadi banget. Dan kalian itu udah hampir mau cuan gede banget ya. Jadi di saat candlestick yang berwarna merah itu pullback aja, kalian udah bisa entry nge-buy ya. Yang merah ini apabila ia kembali ya, di sini ia kembali, kalian itu udah bisa nge-buy. Nge-buy secara gratis ya, secara gratis banget ya. Jadi kita lihatin ya gimana. Ya. Jadi engulfing buy ini aku tukar ya kandangnya agar kalian itu nggak keliru sama sekali dan selalu dalam keadaan cuan banget gitu. Jadi di sini ya, asalnya seperti biasa, daripada di sini kalian mau entry ngebuy-nya start di kotak yang berwarna biru itu, kalian mau ngebuy, tarik aja asalnya 60 pip. Kalian itu nggak harus risau ya sama asal 60 pip. Ya, karena kalian itu lagi sekarang sedang edukasi bersama dengan Mas Andre yang sok cuan gede selalu. Nah, kalian itu bisa lihat ya di channelnya Mas Andre gimana cuan gede, cuan gedenya selalu. Ya, 60 pip, enggak sampai 60 pip, kurang lebih berapa pip aja itu floatingnya. Ini warna merah ini ya, bermula dengan yang berwarna merah itu, shadow yang berwarna merah itu, price lagi masuk. Lagi masuk kurang lebih 4 pip aja, 5 pip pun enggak sampai ya. Kemudian kalian itu terus gede ya, cuannya gede banget. Ya, gede banget. Profitnya itu gede banget. Ini aja udah 50 pip. Ya. Terus naikin sampai ini aja udah 180 pip. Ya, terus tertingginya gimana di sini 221 pip. Ya. Lihat nih gimana, gratis enggak? Keren enggak? Nah, itu udah 200 pip. Tadi lagi udah 200 pip lebih, ini aja lagi nambahin 200 pip lebih. Jadi kalian itu harus percaya sama aku Mas Andre, karena aku itu ngajarin kalian perkara yang benaran aja. Kalau nggak benaran aku nggak aja sama sekali ya. Gimana aku itu setiap hari itu bisa cuan gede di dalam channelnya aku di Telegram itu, maka begini caranya aku ngajarin kalian ya, sama seperti apa yang aku lakuin. Kalian itu harus fokus, harus teliti, harus rajin ya dalam mengulang kaji ya apa yang aku lagi ajarin kalian tuh. Nah, gimana bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak, gratis nggak, keren nggak ya. Oke. Sekarang buat kali terakhir ya, sebelum aku lagi habis sini nih ya, buat kali terakhir aku tunjukin gimana, aku ulangi ya, gimana cara mengenal pasti resistance itu become support dan juga support become resistance, RBS dan juga SBR ya.
mudah aja ya. Dan itu enggak harus pusing ya. Nah, bisa katanya ini juga resistant become support. Ini juga resistant become support. Kalian bisa ngebayanya itu di sini nantinya. Ini juga contoh. Makinnya di body sampai ke shadow ya. Body sampai ke shadow. Jadi di sini itu kalian bisa melihat ya price actionnya untuk kalian ngebuy, ataupun bisa aja di sini. Bisa aja di sekitar zona ini, dan di sini ini bila price datang itu kalian nungguin price actionnya, bisa ngebuy ataupun enggak. Ya, ini adalah resistance become support. Lagi ini juga resistance become support ya. Ini juga resistance become support ya. Resistance ditembusin oleh candlestick ini. Bila price tu kembali di sini ni, kalian bisa lihatin price actionnya gimana untuk kalian scalping ngebuy ya. Yang juga profit ni, profit gede juga ya. Nah, lagi kita lihatin support become resistant. Aku tukar color ya untuk support become resistant. Ini juga support become resistant ya, sama seperti yang mula tadi ya. Body sampai ke shadow di bawah ya. Inilah support become resistant, udah tembus ya. Lalu kembali dia sudah become resistant. Di sini kalian lihatin ya gimana price actionnya, bisa ataupun enggak untuk kita nge-sell. Ini support become resistant. Lagi di mana ya support become resistant ya, depan mata aja. Ini depan mata aja ya. Ini juga support yang become resistant. Lalu bila price itu kembali di sini ya, kalian pergi ke time frame yang lebih kecil untuk memerhati price action ya, gimana bisa nge-sell ataupun enggak ya, seperti itu ya. Keren enggak? Gampang enggak? Ya. Kalian itu kalau suka sama konten-kontennya, video-videonya aku, Mas Andre Gede. Mas Andre apa? Mas Andre Gede. Mas Andre apa? Mas Andre cuan gede ya, bukan gede ya, cuan gede. Kalau gede buat kita nggak mau gede ya, kita mau cuan gede ya. Jangan lupa subscribe dan following aku, dan jangan lupa juga subscribe channel aku di Telegram ya, yang aku lagi tunjukin ya. Semoga kalian itu bisa gratis banget, cuan gede selalu, dan sukses ya, sukses benaran ya. Jumpa kalian lagi di video edukasi yang seterusnya.